Iya. Assalamualaikum. Ya, di sini. Silakan duduk di sini, Mbak. Ya, baik. Makasih ya, Bu. Iya, duduk. Oke. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Mbak, bisa perkenalkan diri dulu? Oh iya, kalau untuk perkenalkan, nama saya Amelia, Bu. Biasanya teman-teman manggil saya Amel. Saya aslinya dari Bekasi. Iya. Jauh juga ya? Jauh. Mbak Amel, tadi kesini naik apa? Saya naik busway tadi, Bu, dari Bekasi. Busway umum. Iya. Berarti kesini tadi naik busway terus turun naik Maxim gitu ya? Iya, betul. Tadi naik Gojek sampai ke sini. Tadi nggak macet kan di jalan? Tadi lumayan sih, ramai tapi ya lancar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan diri saya Reni Sintalia. Mbak Amel bisa panggil saya Reni atau Mbak Reni, senyaman Mbak Amel aja. Iya, oke. Sebelumnya Mbak Amel pernah konseling belum? Saya ini baru pertama kali sih. Pertama kali? Iya, pertama kali mau konseling. Tapi udah berani ya langsung konseling di sini? Iya, karena bingung mau cerita ke siapa gitu. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang apa itu konseling, dan nanti ketika bercerita Mbak Amel bisa lepas, terus bisa mengungkapkan semua yang Mbak Amel ingin ceritakan. Iya, baik. Oke, sebelumnya konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau konselor kepada konsuli untuk membantu mereka dalam mengambil tindakan atau menyelesaikan masalah mereka agar kedepannya mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi tentunya. Ada juga beberapa asas yang diterapkan dalam konseling. Di sini kita akan menggunakan beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana semua yang diceritakan Mbak Amel nanti akan dijaga kerahasiaannya oleh saya, nggak akan saya tahu ke siapa-siapa. Berikutnya ada asas kesukarelaan. Kalau boleh tahu Mbak Amel kesini tadi ada paksaan nggak? Enggak, saya sukarela. Alhamdulillah, berarti sukarela yang mau menceritakan semua masalahnya ya? Iya, betul. Ada paksaan dari pihak mana? Iya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Dimana nanti Mbak Amel harus terbuka, harus lepas menceritakan masalahnya tanpa harus ditutupi, agar Mbak Amel sendiri bisa terselesaikan, bisa masalahnya itu bisa lega gitu. Iya, siap. Langsung saja. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak, cukup. Cukup. Iya. Oke. Sebelum kita konseling, saya ingin berjanji dulu biar Mbak Amel percaya gitu sama saya. Dari sini saya berjanji, saya sebagai konselor berjanji akan menjaga semua rahasia Mbak Amel. Nggak akan saya ceritakan ke siapapun. Saya udah mengucapkan sumpah konselor. Iya, siap. Mbak Amel, boleh cerita, saya bersedia mendengarkan cerita dari Mbak Amel. Oke, jadi gini, Ibu, saya datang ke sini, saya itu mau menceritakan. Jadi saya punya pasangan, jadi saya punya pacar, tapi pacar saya itu dari suku yang berbeda dengan saya. Jadi dia itu orang dari timur gitu. Jadi selama ini saya itu merasa tertekan sebenarnya menjalani hubungan itu gitu, Bu, karena kebetulan saya orang Jawa gitu dan bertemu dengan orang timur gitu. Jadi saya dalam keseharian pun dari cara berbicara gitu kan, cara bersikap, bertindak itu lumayan beda jauh gitu kan. Jadi saya itu merasa tertekan sebenarnya, tapi juga bingung juga saya harus melakukan apa, seperti itu, Bu. Berarti Mbak Amel ini kayak belum bisa beradaptasi sama dia. Cuman Iya. perlakuan dia sama Mbak Amel gimana? Kalau perlakuan dia sebenarnya baik ya, Bu, ya, cuman baik ya seperti halnya pasangan gitu. Tetapi kadangkala ada kayak misalkan kita lagi ngobrol gitu, terkadang tuh ada kata-kata yang menurut saya sebagai orang Jawa itu kasar gitu kan sebenarnya. Terus saya juga sempat untuk bertanya, sempat untuk kok kamu bahasanya seperti ini gitu kan. Tapi katanya seperti bahasa yang dia ucapkan itu merupakan bahasa keseharian, bahasa biasa aja gitu bagi dia gitu. Dan tapi bagi saya merasa saya seperti dikasarin gitu. Itu sih, Bu.
Ya, saya paham mungkin Mbak Amel nggak terbiasa sama bahasa dia. Iya. Karena Mbak Amel juga dari kecil mungkin dididik dan lingkungan Mbak Amel itu bahasanya yang lemah lembut, Iya, betul. berbanding kebalik sama dia yang Iya. emang notabene kayak emang dari kecil dia diajarkan bahasanya kayak gitu, emang udah tradisi dia yang bahasanya kayak gitu. Iya. Cuman dari sisi lain dia udah kayak nge-treat Mbak Amel gitu Iya, ya, emang iya. kayak meratukan Mbak Amel sebagaimana pasangan. Iya, iya. Kalau menurut Mbak Amel sendiri, yang dia lakukan itu atau yang dia bicarakan itu, Mbak Amel bisa menerima apa enggak? Berbanding kebalik gak perlakuannya sama gimana dia bicara gitu? Sejauh ini sih sejauh ini saya menerima aja gitu ya Bu, walaupun sebenarnya saya merasa tertekan gitu, saya kayak nggak terima dan mungkin di balik itu kayak ada sakit hati tersendiri gitu, kok bahasanya seperti ini gitu kan. Tapi kan mau nggak mau saya juga harus kayak memahami juga karena emang seperti itulah gitu bahasa dia gitu kan. Saya juga nggak bisa untuk memaksakan dia untuk harus memperlakukan saya seperti halnya saya di Jawa gitu kan. Itu kan nggak bisa juga gitu karena dia juga dididik dari kecil itu udah di timur gitu kan. Saya juga nggak bisa memaksakan untuk dia itu berbahasa seperti yang saya inginkan juga gitu ya. Mungkin terkadang dia kadang juga minta maaf kalau misalkan bahasa dia itu mungkin menyinggung gitu, tapi masih sama-sama aja, masih kayak besoknya masih kadang mengucapkan hal yang sama seperti itu sih. Tapi sebelumnya Mbak Amel udah membicarakan kayak masa depan, terus kayak udah membicarakan yang Mbak Amel rasakan ketika dia ngomong kayak gitu udah. Karena kan ini hubungannya juga baru sebentar ya Bu ya gitu kan, belum lama, bahkan belum bertahun-tahun gitu kan. Sejauh ini sih sempet ya kalau misalkan lagi ketemu gitu kita ngobrol itu kayak kita sadar gitu akan perbedaan budaya gitu kan antara Jawa dan Timur gitu, kita sebenarnya sadar gitu. Dan dia juga terkadang itu kayak kadang dia bicara juga kayak maaf ya kalau misalkan bahasa saya seperti ini gitu kan, mungkin beda sama orang Jawa yang terkesan lemah lembut gitu kan, tapi saya juga mau memperbaiki pelan-pelan kata dia gitu. Itu sih kalau misalkan untuk membicarakan masa depan yang lebih jauh itu kita belum, karena kan emang kita juga masih umurnya masih kecil gitu. Saya kebetulan juga masih mahasiswa gitu kan, mungkin belum cukup lah untuk membicarakan ke arah sana seperti itu. Berarti dia dari dia pribadi ada niat gitu ingin memahami bahasa Mbak Amel. Iya betul, ada niatan sih karena dia juga kadang merasa bersalah gitu, tapi mungkin dia juga kayak ya ini bahasa saya gitu, ini masih kesulitan juga untuk saya harus bertindak seperti apa sih untuk nggak nyakitin hatinya kalau kita berbicara atau gimana. Kalau boleh tahu pacarnya Mbak Amel ini udah lama nggak di Jakarta? Udah lumayan lama sih, sekitar 4 tahun gitu, tapi nggak tahu kenapa memang kayak dari bahasa gitu-gitu dia masih kental banget kental banget bahasa Timur gitu, belum yang Jakarta gitu, karena kelihatan dari cara berbicaranya seperti itu pasti orang akan langsung menebak, oh bukan orang sini ya gitu sih. Apa mungkin dia keseharian dia sering bergaul sama orang Timur? Iya, jadi dia kan di sini juga ngekos gitu ya. Jadi kanan kirinya, sebelah kanan kiri depan belakang itu juga teman-temannya dia dari Timur gitu. Dan kebetulan juga saya juga tahu kalau misalkan orang Timur itu memang hubungan pertemanannya tuh seerat itu gitu kan. Jadi dia di sini juga ada perkumpulan mahasiswa khusus Timur gitu yang mungkin dia kesehariannya juga mungkin bersama mereka gitu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor sehingga dia itu sampai sekarang masih kesulitan buat beradaptasi sama bahasanya Mbak Amel. Iya betul. Mungkin kan tadi udah diceritakan bahwa keseharian dia bertemu sama orang Timur, berarti otomatis dia menggunakan bahasa Timur. Berarti saja kemungkinan kedepannya Mbak Amel sudah berdiskusi sama dia, jadi nanti berdoa saja semoga dia bisa memahami dan beradaptasi sama bahasa Mbak Amel. Iya. Jadi kuncinya menurut saya Mbak Amel sabar aja, terus
menerima dan diskusikan ke dia kalau ini tuh kayak aku nggak bisa tahu kayak gini. Iya. Yang penting kunci yang paling utama itu adalah komunikasi. Iya, iya, iya. Bisa dipahami? Iya, bisa. Iya. Sejauh ini juga saya sudah maksudnya komunikasi gitu kan. Mungkin juga dia punya niatan baik untuk lebih menjaga ucapannya atau mungkin perilakunya gitu, karena kan semakin hari juga mungkin dia semakin sadar, oh iya saya nggak boleh kayak gini gitu, karena mungkin dia juga semakin paham kalau saya dididik dari kecil emang di Jawa, dan Jawa itu terkenal dengan lemah lembutnya gitu sih. Jadi sekarang Mbak Amel udah tahu tindakan yang harus diambil. Iya, mungkin saya harus sering untuk berkomunikasi, untuk membicarakan. Mungkin saya juga nggak usah lagi untuk nggak enak gitu untuk bicara. Mungkin ketika nanti dia ada perkataan yang mungkin bikin saya tersinggung, saya langsung bicarakan aja. Iya. Jadi jangan saya pendam sendiri. Mungkin itu sih langkah-langkah yang awal untuk mungkin dia bisa untuk memperbaiki. Iya, saling belajar budaya aja Mbak Amel. Iya. Kan ada plus dan minusnya. Mbak Amel bisa belajar budaya dia dan dia juga sendiri bisa belajar budaya Mbak Amel. Iya, betul. Oke, masih ada lagi? Cukup sih, Ibu. Udah bisa ambil tindakan habis ini? Iya, sudah. Gimana perasaannya sekarang? Sudah lebih lega sih, karena kan kemarin belum berani cerita dengan siapa-siapa gitu kan, belum ada tempat untuk cerita gitu, saya juga masih bingung harus bagaimana gitu kan. Nah sekarang sudah menceritakan, sudah meluapkan apa yang saya rasa, apa emosi saya, dan udah mendapatkan solusi juga, jadi saya sudah lebih tenang dan tahu apa yang harus saya lakukan setelah itu. Iya, jangan menilai dari negatifnya, coba nilai dari positifnya. Lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan punya pacar orang lainnya kayak nambah wawasan Mbak Amel juga kan. Iya, betul. Mbak Amel bisa tahu budaya dia dan dia bisa tahu budaya Mbak Amel, jadi bisa sama-sama belajar dan sama-sama memahami. Yang penting komunikasi lancar, selagi dia masih berbuat baik dan meragukan Mbak Amel, itu nggak apa-apa, dilanjutkan aja selagi hubungannya positif dan Mbak Amel nyaman menjalaninya. Tapi ketika udah negatif, udah nggak sehat lagi, jangan dipertahanin, nah langsung tindakan aja. Iya, baik. Yang paling penting ketenangan diri, Mbak Amel nyaman menjalaninya, itu yang paling penting dalam sebuah hubungan. Oke, baik Ibu. Bisa nyaman ya di sini ya. Iya. Oke, berarti udah nggak ada yang ditanyakan lagi atau masih ada? Sudah Ibu, cukup. Mbak Amel masih semester akhir. Iya, saya semester akhir. Pasti lagi banyak tugasnya ya Iya, sekarang. betul, lagi lembur-lembur ini. Begadang terus coba. Iya, begadang. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, nanti kalau misalnya ada masalah atau kayak masih ada bunda-bunda dalam hatinya, boleh langsung hubungi saya dan langsung datang ke sini lagi. Oke, baik Ibu. Kita akhiri sesi konseling kita. Mohon maaf jika ada yang salah dari perkataan atau ucapan saya tadi. Saya mohon maaf. Mari saya antar keluar. Ya, baik. Pamit ya Ibu. Ya.